adik-adik, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Udah pada bangkit belum? Udah kayaknya kak. Nah, sekarang kita akan ujian dengar dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah ya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu ya Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapak untuk memulai ibadah online kami ini ya Bapak. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Dengan gerakannya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
Adik-adik, kakak persilakan semuanya duduk. Sementara kita akan mendengarkan cerita singkat ya yang akan tampilkan. Aduh, gimana nih orang-orang Surabaya tagihan? Hari ini makan apa ya? Kakak, udah beres belum ngerjain PR-nya? Iya, Ma, nanti. Papinya belum bayar juga. Kakak juga belum bayar, gimana nih? Apa aku tagih ya nanti? Semoga aja mereka bayar. Kak, udah beres belum ngerjain PR-nya? Iya, Ma. Model bajunya bagus-bagus juga. Kamu Kamu kenapa? Kok nangis? Iya. Apa ini? Tuh kan, nilainya jelek lagi. Apa mama bilang kemarin? Iya, maaf. Tuh kan, dari kamu sih nggak dengerin apa mama bilang sih. Jadinya nilainya jelek lagi. Mama marah-marah terus, Boy. Anak memang ya. Adik-adik, sudah nonton kan cerita pendek tadi? Nah, apa akibatnya kalau kita tidak mendengarkan perintah orang tua? Salah satunya nilainya jadi jelek. Makanya adik-adik harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Sekarang kita angka 1 pujian Bapak Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Kita akan ujiannya sekali lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menemani kehidupan kami, yang memelihara kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menjagai hati dan pikiran kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, agar dapat mengerti dan memahami, memelihara, serta melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan.
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Ada yang suka dongeng? Amang rasa semuanya suka dongeng. Suka cerita lucu-lucu? Suka semua dengan cerita lucu-lucu. Dan mendengarkan cerita lucu, mendengarkan dongeng, itu kita pasti selalu memakai telinga. Coba kalau kita menonton TV tapi suaranya tidak ada, pasti kita tidak mengerti apa yang mau disampaikan melalui televisi tadi. Kita harus menghidupkan suaranya, menguatkan volume suaranya, supaya kita tahu apa yang disampaikan kepada kita semua. Demikian jugalah adik-adik, bahwasanya firman Tuhan memang bisa kita baca, tetapi dalam Roma pasal 11 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amang yakin anak-anak sekolah minggu semuanya adalah anak-anak yang mau mendengarkan didikan ajaran orang tua. Karena apa? Karena orang tua kita adalah yang kita hormati, yang kita sayangi, dan yang kita kasihi di tengah-tengah keluarga kita. Ayo, siapa yang suka melawan orang tuanya? Seperti tadi sudah dicontohkan di dalam drama tadi. Orang tuanya mau menasihati, tapi anaknya bermain handphone. Pasti ada dari kita yang seperti itu. Padahal kita tahu, orang tua, apalagi ibu kita, itu dari kecil, mulai dari kita dikandung sampai kita dilahirkan, dia sudah bersusah payah membesarkan kita. Coba, ibu kita kalau mendengar kita nangis, dia langsung berlari. Waduh, itu kenapa anak saya nangis? Maka dia akan berusaha menenangkan kita. Ibu kita hanya meminta kepada kita mendengarkan nasihatnya, memelihara nasihatnya, melakukan nasihatnya. Tapi itu pun tidak pernah kita mau mendengarkannya. Mengapa? Karena manusia itu ada rasa bebal dalam kehidupannya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini diarahkan untuk menjadi anak-anak yang tidak bebal, yang harus mendengarkan firman Tuhan. Enak nggak mendengarkan dongeng? Pasti enak ya. Tapi biasanya kalau mendengarkan dongeng, kita pasti akan ngantuk gitu, mengantarkan kita untuk tidur. Nah, sekarang pun anak-anak seakan-akan mendengarkan nasihat, mendengarkan ajaran, didikan dari orang tua untuk menghantarkan dia tidur. Nah, Amang mau bertanya, adakah dari kalian, dari adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu, ketika orang tuanya menasihati, malah kalian molor, malah kalian tidur, bahkan mungkin ada yang ngeces, ya kan? Kenapa? Karena nasihat itu ibarat dongeng bagi orang yang bebal. Atau adakah yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan itu bosan? Apakah ada yang menganggap firman Tuhan itu dongeng? Apakah ada yang menganggap firman Tuhan itu sebagai pengantar untuk kita tidur? Mudah-mudahan tidak. Amin. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu semuanya, dengarkanlah firman Tuhan supaya kita berbahagia. Karena apa? Karena dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Jadi dalam kehidupan kita pasti pengen berbahagia nih. Aku ingin bahagia, hari ini ingin bahagia, besok ingin bahagia, lusa ingin bahagia. Setiap hari kita ingin berbahagia. Caranya bagaimana? Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hatinya. Jadi mungkin kita langsung ingat, oh iya, itu memang pendeta sering mengatakan untuk menutup khotbah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Jadi kalau sudah terpelihara dalam hati, pasti kita ingin melakukannya. Oleh karena itu, orang yang mendengarkan akan berbahagia, dan orang yang berbahagia maka hidupnya akan tenang untuk selama-lamanya. Karena apa? Dia sudah memelihara firman Tuhan. Sama seperti kita, ketika kita memelihara ajaran didikan orang tua, yang dari kecil sampai dewasa kita selalu dididik, diajarkan, dia sabar, pasti kita akan menjadi orang yang berbahagia. Lihatlah, orang-orang yang tidak mendengarkan ajaran nasihat orang tuanya, kemana arahnya? Ke yang salah. Ada yang narkoba, ada yang malas sekolah, ada yang putus sekolah. Padahal orang tua selalu mengajarkan yang terbaik kepada anak-anaknya. Pernah mendengarkan lagu Molo Huingot Do Sude? Yuk kita nyanyikan Molo Huingot Do Sude. Ya, kita nyanyikan bersama-sama Molo Huingot Do Sude. Anak-anak diundang untuk bangkit berdiri. Molo Huingot Di Sude Mojani Dai Nangi Marbuwa Syana Metme Kumagoda Dia Mingar Diopa'au Asal Soran Kodomau Dideng Didok Tuang Dahasia Molo Huingot Di Sude Mojani Dai Nangi Marbuwa Syana Metme Kumagoda Dia Mingar Diopa'au Asal Soran Kodomau Dideng Didok Tuang Dahasia. Sekali lagi. Molo Huingot Di Sude Mojani Dai Nangi Marbuwa Syana Metme Kumagoda Dia Bingau Diopa'au Asal Sonan Modomau Dideng Didok Tuang Dahasia. Molo Huingot Di Sude Mojani Dai Nangi Marbuwa Syana Metme Kumagoda Dia Bingau Diopa'au Asal Sonan Modomau Dideng Didok Tuang Dahasia. Jadi anak-anak yang mendengarkan didikan orang tua, firman Tuhan akan menjadi hasian. Amin. Semuanya mau menjadi hasian orang tuanya, apalagi menjadi hasiannya Tuhan, menjadi yang dicintai oleh Tuhan. Berbahagialah mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu, agar mereka semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia, mulai dari anak-anak sampai
mereka beranjak dewasa nantinya. Ketika mereka Tuhan memelihara firman-Mu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan, mendengarkan firman-Mu itu didapat mereka dari orang tua yang mengajarkan segala nasihat yang baik dan didikan yang baik, pengajaran yang baik. Mereka dapat dari guru-guru di sekolah, mereka dapat dari guru-guru sekolah minggu, mereka dapat dari kakak abang yang selalu mengajarkan yang baik kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan Parhalado yang selalu membimbing dan menasihati anak-anak sekolah minggu agar mereka menjadi orang-orang yang taat patuh terhadap firman-Mu, yang kelaknya mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Inilah kami Tuhan dan ibadah kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat istimewa untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Roma pasal 10 ayat 17, bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dihafal ya adik-adik? Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah kirim video ayat hafalannya ya. Sekarang kita nyanyi Tanganku na Mepet. Ibadah kita, adik-adik semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus berkati ya. Sampai jumpa minggu depan. Kitab 1 ayat 8. Barang siapa yang mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah ayat hafalan hari ini tulis di 1 Yohanes ayat